Rani, Bapak sudah sampai rumahmu belum? Bapak? Mbak nggak tahu kalau Bapak mau ke sini? Loh, gimana sih? Bapak udah di jalan loh. Tadi aku sudah coba hubungi nomor Bapak, tapi nomornya nggak aktif. Ya ampun Siti, Bapak nggak ada telepon Mbak loh. Bapak naik bis yang seperti biasanya kan? Yang turun di dekat halte biasanya? Iya Mbak. Ya udah deh, Mbak coba jemput Bapak. Ya udah Mbak, kabarin aja ya. Yaudah ya Siti ya. Iya. Mas Hadi. Oh, Mbak. Tolong Mas, bantuin aku Mas. Bapak datang dari kampung tapi nggak ngabarin. Nomornya juga di telepon nggak aktif. Aku takut Bapak nyasar. Emangnya Bapak turun di mana, Mbak? Kita jemput sana aja. Biasanya Bapak turun di halte dekat terminal sana. Yaudah yuk Mas. Deket, yuk, kita cari, Pak. Yuk. Mana ya? Ya Mas, gimana lagi ya kita cari Bapak ya? Kemana-mana nggak Bapak. Iya. Halo? Gimana Mbak? Ketemu Bapak? Belum, Bapak belum ketemu. Kamu sih biarin Bapak pergi sendiri. Bukannya kamu anterin. Mbak kayak nggak tahu Bapak aja. Bapak kan keras kepala. Kalau ada maunya, ya udah maunya. Aku bilang besok pagi aja. Hari ini aku nggak bisa. Dia tetap maksa berangkat. Iya, kalau tahu gitu kenapa nggak kamu cegah? Atau kamu kabarin Kak ke Mbak? Kalau udah tahu gini, jadi panik kan? Ya udah deh, Mbak mau cari Bapak dulu. Ya udah, kabarin aku ya. Nanti Mbak kabarin lagi ke kamu. Mbak, coba kita tanya sana yuk. Ya udah yuk. Ayo, Mbak. Saya sama Mbak Rani udah muter-muter kemana. Dari tempat bis ke arah rumah. Udah tanya orang sambil nunjukin foto bapaknya. Tetap aja kan. Awalnya sih kita semangat. Tapi lama-lama kita putus asa. Apalagi ngelihat Mbak Rani udah mau nangis. Saya bingung. Saya juga gimana gitu. Ya Allah, di mana aku ini ya? Aduh, aku harus mencari anak saya. Mana HP saya nggak ada, dirampok orang. Uang juga nggak ada. Apa iya aku harus menggelandang di kota besar ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Permisi. Iya Mbak. Mbak, maaf, numpang tanya. Iya. Mbak lihat Bapak yang ada di foto ini nggak? Oh, kakek-kakek, tadi sih lewat sini. Mukanya sih agak kebingungan gitu ya. Terus dia ada di sebelah sana, Mbak? Naik ojek. Oh, sebelah sana ya Mbak? Iya. Makasih ya Mbak ya. Macam Mbak. Mas, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pertemukan aku dengan anakku ya Allah. Bukan. Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku sudah kehilangan segalanya ya Allah. Pertemukan aku dengan anakku ya Allah. Ya Allah Mas,
Bapak masih belum ketemu juga. Saya khawatir takut terjadi apa-apa sama Bapak, Mas. Mbak yang sabar, Mbak harus senang. Bapak pasti ketemu Mbak. Kita tes sampai dapat Mbak. Tapi perasaan saya nggak enak, Mas. Saya takut terjadi apa-apa sama Bapak. Ya mudah-mudahan aja Bapak nggak terjadi apa-apa Mbak. Ya mudah-mudahan Bapak nggak apa-apa ya, Mas ya. Amin. Ya udah coba kita cari ke sana ya. Oh iya, Mas tunggu sebentar ya. Saya coba tanya dulu. Permisi, Ya, Mbak. Bang. Numpang tanya, lihat Bapak yang di foto ini nggak? Wah, tadinya sepertinya saya lihat ada di musola situ tuh. Serius Bapak lihat? Coba sekarang sono ya. Ya, makasih ya Bang ya. Ya. Mas, Bapak ada di sana? Ayo, Makasih kita Bang. coba Ya, lihat. mari. Kenapa Pak? Ini Mas, kepala saya pusing. Habis dipukul. Pusing mendingan istirahat aja dulu di musola Pak. Saya mau ke rumah anak saya aja Mas. Ya. Oh, hati-hati Pak ya. Iya, Mas. Pak, Bapak. Bapak cari siapa? Pak, lihat Bapak saya nggak Pak yang di foto? Oh ini, iya baru aja tadi ketemu saya di sini Mbak. Tuh, dia ke arah sana, ke kanan Mbak. Serius yang di foto? Bener Mbak, baru ketemu saya tadi di sini baru aja. Ya udah buruan, mumpung belum terlalu jauh ayo. Ke kanan Makasih, Pak, ya. Ayo, Iya, makasih iya, ya Pak ya. Iya, iya, mari, mari. Kami juga udah bingung, udah muter-muter, kayaknya udah mentok banget. Tapi begitu ada yang ngasih tahu bapaknya ke arah mana, ke arah musola, kita semangat lagi. Yang tadinya kita nggak semangat, tiba-tiba kita semangat, jalan cepet. Aduh, gimana nasib saya sekarang ini? Aduh. Aku mau cari anakku, malah kesasar begini. Anakku nggak tahu jalan di Jakarta kayak begini. Jakarta begitu luas. Harus kemana saya sekarang? Aduh. Mas, itu Bapak Mas. Ayo minggir. Oh ya Mbak, ya Mbak. Akhirnya ketemu juga sama Bapak Mas. Bapak. Rani anakku. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Bapak juga. Iya nak, Bapak lagi bingung. Bapak nggak bisa ngubungin kamu. HP Bapak, uang, tas semuanya dirampok nak. Ada orang yang habis ngerampok. Astagfirullah. Tapi Bapak nggak apa-apa kan Pak? Bapak dipukul kepala ini nak, sakit nak. Pantas aja Rani telepon nggak aktif-aktif Pak. Rani udah muter-muter nyariin Bapak. Tadi Siti nelpon, katanya Bapak nemuin Rani. Begini nak, Bapak tadinya mau kasih kejutan ke kamu, makanya nggak bilang-bilang. Ternyata jadi begini, HP Bapak dicuri orang. Ya udah Mbak, mendingan sekarang Bapak kita bawa ke dokter aja. Takutnya kepala Bapak kenapa-napa tuh. Iya benar Mas. Mas, tolong pesanin taksi ya Mas ya. Ya Mbak Rani. Iya. Rani dari tadi nyariin Bapak. Iya nak. Akhirnya pas ketemu bapaknya, saya lihat bapaknya sok banget. Bingung gitu, linglung. Ya, saya bilangnya sama Mbak Rani, bawa aja ke dokter. Takutnya kenapa-napa gitu. Amit-amit. Apalagi pas dibegal, dipukul begitu. Amit-amit deh.
Waduh, kadang kalau misalnya kita ngadepin customer itu nggak ada habisnya. Ada aja yang bikin kita ketawa, yang bikin kepala kita geleng-geleng. Yang tadinya awalnya dia suruh cuma nganterin barang, terus kita disuruh pasang lukisan juga, terus kita dijadiin mata-mata juga. Ya, gitulah. Namanya juga usaha lah ya. Ya, pokoknya selagi kita mampu ya kita bantu. Ya, cuma kadang-kadang kalau nggak kita pinggir-pinggirin nih, makin banyak maunya. Apa-apaan nih? Ada motor cowok di kontrakannya Nina. Udah dibilang gak boleh bawa cowok. Apa ada cowok nginep di kontrakannya Nina ya? Hah? Halo, Nina. Halo Bu Imas, ada apa ya Bu? Itu motor siapa di depan kontrakan kamu? Kamu bawa cowok ya? Cowok? Gak ada Bu, saya sendirian kok di rumah. Apa? Orang saya lihat di CCTV ada motor cowok depan kontrakan kamu. Hah, motor laki-laki? Oh, itu mah motor teman saya Bu, cuma nitip aja. Jangan bohong kamu Nina. Kamu yakin gak ada yang nginep? Yakin Bu. Awas ya Nina, saya lihat di CCTV. Awas kamu, jangan macam-macam. Iya Bu, tenang aja. Di sini nggak ada yang macem-macem kok. Ya udah. Saya punya ide nih. Kayaknya benar nih alamatnya. Ya, lumayan lah. Cuma ngantar barang doang. Daripada bom aja di pangkalan. Permisi! Bang Ojo. Bang Ojo, minta tolong anterin lukisan ke alamat yang sesuai di aplikasi ya. Ke rumahnya Nina. Sekalian abang pasangin di dinding. Bang, ada tugas tambahan nih. Intai rumah itu ada cowok apa enggak di dalam. Maaf Bu. Bu, saya itu cuma ngantar barang Bu tugasnya. Tapi kalau misalkan untuk pasang-pasang yang beginian atau minta-minta orang jadi mata-mata gitu, itu bukan tugas saya Bu, maaf. Ya elah bang, orang gampang cuma sedikit doang. Saya kasih bonus dah 5.000. Wah, 5.000 Bu? Waduh Bu. Bu, maaf nih Bu. Saya nanti masang nih Bu, tes, ya kan? Terus saya ngintai-ngintai orang juga jadi mata-mata. Kalau cuma 5.000 mah Bu, itu mah cuma bisa beli buat permen Bu. Ya udahlah banyak. Kalau nggak kita turutin ya ada aja yang bikin kita kesel gitu. Ya cuma kadang-kadang yang bikin kita tidak terima itu kita kan sudah berkorban tenaga dan waktu. Ya harapan kita sebagai driver ini ya fair lah untuk masalah fee gitu kan. Ya udah deh, saya tambahin 10.000. Itu udah double tuh. Ya perjanjian dari awal. Gimana? Mau kan? Bu, ini ya Bu. Ya minimal Ibu tambahin ya buat saya 50.000 lah buat plus-plusnya ya kan. 50.000?